Begitu banyak anak-anak, tapi mereka jauh sekali dari nilai-nilai budi pekerti, kemudian juga akhlak, termasuk juga jauh dari Al-Quran Al-Karim. Karena kita merasakan bahwa ketika anak-anak itu jauh dari Al-Quran Al-Karim, mereka tidak bisa baca, mereka juga tidak peduli dengan kitab sucinya, dan juga mungkin orang tuanya tidak memberikan bekalan didikan terhadap mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Dunia yang serba modern saat ini, moral dan karakter merupakan suatu hal yang penting. Pembentukan moral dan karakter bisa ditempuh dengan pendidikan agama Islam dari usia dini. Hal itulah yang dilakukan oleh Pusat Kampung Qur'ani dalam membantu pembentukan moral dan karakter anak untuk lebih mengenal Islam dan mencintai Al-Quran. Pusat Kampung Qur'ani terletak di Jalan Terusan Gang Nusa 2, Desa Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak berdiri pada tahun 2016 lalu, Pusat Kampung Qur'ani konsisten memberikan pembelajaran Al-Quran kepada anak-anak di wilayah Bandar Setia dan sekitarnya. Kegiatan ini pertama kali digagas oleh Sugeng Wanto, pendiri Pusat Kampung Qur'ani yang prihatin terhadap citra tembung yang negatif, serta kekhawatirannya terhadap perkembangan diri generasi muda yang jauh dari Al-Quran. Sehingga kita saksikan mereka-mereka yang keluyuran di waktu maghrib. Kadang-kadang kita sempat nanti keliling melihat banyak anak-anak yang sudah maghrib pun panggilan azan di masjid, mereka masih bermain-main, keluyuran, bahkan nanti melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Ini yang membuat keprihatinan kita. Ditambah lagi yang lain, daerah Bandar Setia ini juga dulunya wilayahnya sering disebut wilayah Tembung dan sekitarnya. Saya kalau pas misalnya tausiah di luar gitu kan, kadang-kadang ditanya, Ustadz Sugeng rumahnya di mana gitu. Saya di Tembung, Pak. Gitu. Ketika mendengar kata Tembung itu senyum gitu. Tapi senyum itu kayak kenapa rupanya kalau dengan Tembung? Nah itu dia. Jadi ada mindset yang terbangun itu di kalangan halayak ramai. Tembung atau wilayah Percut Setuan itu zonanya tuh zona hitam, jalurnya itu banyak mungkin terlibat narkoba, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, kemungkaran, begal dan lain sebagainya ya. Jadi kesannya negatif sekali kalau bicara tentang Tembung gitu. Kadang-kadang kita miris ya. Tempat jin buang anak ya Pak Ustadz ya. Itu dia. Ini kadang-kadang prihatin kita melihat istilah-istilah ini. Kadang-kadang juga saya sering mengevaluasi. Ada pantun yang sering kadang-kadang dikemukakan oleh orang. Tembung Bandar Khalifah, gitu kan? Gembung baru nikah, gitu kan? Ini memang itu mungkin ya pantun, tapi menggunakan nama daerah dan itu perspektif negatif, gitu. Di sini, anak-anak yang datang memiliki kesempatan untuk belajar hingga memperdalam ilmu membaca Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkatan seperti Iqra, Tahsin, Tartil, hingga Syaril Quran. Seperti saat ini, puluhan anak-anak muda sedang mengikuti kegiatan Tartil dan Syaril Quran yang dipandu oleh guru mengaji dan penghafal Al-Quran. Nantinya mereka akan diajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan tartil dan memahami maknanya. Selain itu, sebelum membaca Al-Quran, seseorang sudah mengetahui cara menyambung dan memutus bacaan, memahami makhraj hingga tajwid. Tidak jauh berbeda dengan tartil Quran, belajar Syaril Quran juga harus memahami makna bacaan, memiliki pernafasan yang baik, hingga warna suara yang khas. Kesemuanya sebenarnya pastilah bacaan dulu yang diutamakan. Tartil itu harus juga tajwidnya dulu, fashohahnya, di tilawah juga begitu. Cuman memang kenapa ada pembagian tartil dan tilawah? Karena itu di usia juga kita bedakan. Misalnya untuk di dunia per-MTQ-an itu di usia tartil itu dia untuk SD misalnya 13 tahun ke bawah gitu. Kalau sudah sampai ke 15, nah itu sudah masuk tilawah. Jadi
Yang kita ajarkan di tartil itu anak-anak SD lah misalnya begitu. Kita ajarkan memang tajwidnya dulu, bacaannya, sambil kita gali potensi suaranya itu. Karena tartil itu dia bisa langsung tinggi, langsung baca tinggi, kemudian jawab bisa naik lagi, dan begitu saja dia, tidak terlalu banyak. Tapi kalau tilawah kita harus main dari suara yang rendah dulu, baru lama-lama naik, pindah lagu dan sebagainya. Penerapan metode sederhana dan mudah dimengerti inilah menjadikan anak-anak mampu menyerap ilmu dan mengaplikasikannya dengan baik. Maka tak heran, Pusat Kampung Qur'ani ini telah banyak melahirkan bibit-bibit unggul dalam ajang kompetensi musabakoh, baik regional maupun nasional. Salah satunya adalah Muhammad Ilham, peraih juara pertama tingkat Kota Medan kategori musabakoh tilawatil Quran ini mengaku senang bisa belajar di sini. Tidak hanya Muhammad Ilham, nama Friska Fauzia masuk dalam daftar pemenang harapan 2 tingkat kabupaten untuk kategori Syahril Quran. Rentetan prestasi tersebut merupakan sebuah keberhasilan Pusat Kampung Qur'ani dalam membina karakter generasi muda yang Qur'ani dan Robbani. Jadi pertama kesan saya itu di Pusat Kampung Qur'ani ini yang pertama luar biasa, sangat senang gitu telah ada program pelatihan baca Quran di Desa Bandar Setia. Jadi kesan dan pengalaman saya di Pusat Kampung Qur'ani ini ketika sedang mengikuti pelatihan, yaitu pelatihan tilawatil Quran untuk event Musabakoh tilawatil Quran. Dan untuk kedepannya saya ingin selain untuk membaca Al-Quran, saya juga untuk belajar dalam memahami yang telah ada di dalam Al-Quran. Jadi kesulitan dalam membaca Quran dengan metode tilawatil Quran itu ketika dia harus mampu mempunyai nafas yang panjang agar dapat bisa bermain variasi yang telah ada di nada-nada dalam Al-Quran. Yang menjadi motivasi saya itu saya melihat banyak qori-qoriah yang bagus suaranya. Jadi saya ingin seperti mereka juga, makanya saya belajar di sini. Belajar tilawah di sini bersama guru-guru di sini juga. Bagi peserta yang memiliki pemahaman dan mahir, akan diterjunkan menjadi tenaga pengajar di sini. Hal ini dilakukan guna memberdayakan masyarakat dan membentuk kaderisasi agar Pusat Qur'ani tetap beroperasi. Dari Pusat Kampung Qur'ani ini, diharapkan stigma negatif masyarakat terhadap Bandar Setia berubah menjadi stigma positif dan dikenal sebagai tempat berkumpulnya penghafal Quran yang berbudi luhur.